Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluhu wa safiyuh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kajian kita libur cukup panjang di bulan Ramadan, kemudian Syawal, ke hari ini bisa kita kembali memulai kajian rutin kita di Masjid Agung Al-Akbar, Kota Sorong. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak di yaumil akhir akan menjadi pemberat timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kelak di yaumil akhir kita termasuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak Allah kumpulkan kita bersama dengan beliau di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, seperti yang telah lalu-lalu bahwasanya kajian kita di pekan pertama, ketiga, dan kelima itu adalah kajian tauhid, sedangkan pekan kedua dan keempat adalah kajian tentang akhlak. Mengapa kita perlu, bahkan sangat perlu belajar tentang tauhid? Ini perlu kembali ditegaskan karena sebagian orang atau ada di antara kaum muslimin yang menganggap bahwasanya tauhid itu cukup dipelajari sekali dua kali. Padahal tauhid ini adalah tujuan dari diciptakannya kita. Bahkan kita tidak akan masuk Islam kecuali dengan kalimatut tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita nggak akan dianggap sebagai seorang muslim kalau kita tidak bersyahadat. Dan syahadat itu adalah kalimatut tauhid. Makanya perkara tauhid ini adalah perkara yang sangat mendasar, yang sangat penting, yang harus dipelajari oleh setiap muslim. Karena sumber kebahagiaan di dunia tauhid, dan sumber kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan yang hakiki adalah tauhid juga. Seorang muslim tidak bisa terpisahkan dan tidak boleh terpisah dengan tauhid. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk suatu ibadah, apapun ibadah itu pada hakikatnya adalah perintah untuk bertauhid. Perintah untuk sholat misalnya. Apakah Allah menginginkan kita melakukan sholat tapi sholatnya dicampuri dengan kesyirikan? Tidak. Perintah untuk berkurban misalnya. Kita berkurban tapi ditujukan kepada selain Allah, boleh atau tidak?
Tidak. Berhaji, tapi hajinya ditujukan untuk selain Allah, boleh atau tidak? Tidak boleh. Dan tidak bernilai. Kalau sekali-sekali ibadah itu ditujukan untuk selain Allah. Ibadah itu hanya akan diakui dan bernilai di sisi Allah kalau dilandasi dengan tauhid. Allah Subhanahu wa taala bahkan menegaskan di dalam Al-Qur'an, memerintahkan kepada Rasul dan tentu juga kepada semua hambanya yang beriman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya salatku, ibadahku, nusuk atau kurban yang aku lakukan, bahkan hidup dan matiku, semuanya adalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Dan yang demikianlah itu aku diperintahkan oleh Allah, yaitu diperintahkan untuk beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk Allah saja. Adapun manakala ibadah itu ditujukan untuk selain Allah, artinya dicampuri dengan kesyirikan, baik itu syirik kecil apalagi syirik besar, maka Allah tidak butuh dengan ibadah yang seperti itu. Kata Allah dalam hadis qudsi, ana agna syuraka'u anisyirki faman amila au abida ma'iya ghairi taraktahu wa syirkahu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku adalah, artinya Allah adalah zat yang tidak butuh dengan sekutu, dengan syarik. Maka siapa saja yang mencoba beribadah, beramal, dia tujukan kepada Allah, ditujukan juga kepada selain Allah, maka kata Allah, aku tinggalkan ibadahnya dan sekutunya. Allah tidak butuh. Bahkan dalam banyak ayat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ibadah itu syaratnya adalah ikhlas. Ikhlas itu ya tauhid. Ikhlas itu artinya memurnikan ibadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak dicampuri dengan segala macam bentuk kesyirikan. Syirik kecil, riya. Kata para ulama sebagian mengatakan yasirur riya, riya yang sedikit. Kalau riyanya dominan, sebagian ulama mengatakan itu udah bukan syirik kecil lagi. Ya. Allah tidak butuh dengan amalan seperti itu. Di dalam Al-Quran Allah katakan, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah, semata-mata ibadah itu ikhlas. Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam beribadah, dalam beragama harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara tauhid ini adalah perkara yang sangat penting. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala utus kepada setiap umat. Allah utus kepada setiap umat seorang rasul, yang setiap rasul itu misinya adalah untuk mengajarkan dan mendakwahkan tauhid kepada umatnya dan menjauhkan mereka dari segala macam bentuk peribadatan kepada selain Allah, yaitu kesyirikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat dari dulu. Sebagian atau para mufassirin mengatakan ini berlaku sejak zamannya Nabi Nuh alaihi salam.
Kenapa? Karena zamannya Nabi Adam tidak ada kesyirikan. Sampai nanti umatnya Nabi Nuh barulah terjadi kesyirikan. Maka Allah utus Nabi Nuh alaihissalam untuk mengajarkan kepada umatnya bahwasannya yang boleh disembah ani'budullah, agar mereka beribadah hanya kepada Allah, wajtanibu tagut, dan menjauhi segala macam bentuk tagut. Tagut itu segala macam yang diagungkan melebihi yang semestinya selain Allah. Baik itu manusia, baik itu benda-benda yang dianggap klinik, keramat, kuburan. Kalau diagung-agungkan, ya sudah melampaui batas yang semestinya, inilah tagut. Ya, karena kita diperintahkan tunduk dan patuh serta mengagungkan adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tujuan kita diciptakan di dunia ini untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah. Beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu tujuan utama. Apa tujuannya? Untuk ya'budun, yaitu beribadah hanya kepadaku. Kata sebagian mufassirin ayyuwahhidun, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perkara tauhid ini adalah perkara yang sangat penting, yang harus kita fahami dengan benar. Jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Dan setiap muslim harus berusaha untuk memahami dengan benar, kemudian diajarkan kepada keluarganya, anak istrinya, dan orang-orang yang dia cintai. Karena tauhid inilah kuncinya surga. Allah tidak ridho orang masuk surga kecuali siapa? Kecuali orang yang bertauhid. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." La ilaha illallah ini kuncinya surga. Dan kunci kita tahu bersama, namanya kunci itu ada, kalau kunci biasa ada apanya Pak? Kunci itu polos saja atau ada giginya? Ada giginya. Kalau giginya tepat, giginya bagus, bisa untuk membuka. Maka tauhid juga, la ilaha illallah tadi, kalimat tauhid sebagai kunci surga, ada di situ rukun dan syarat yang perlu kita pelajari nantinya. Dan diamalkan konsekuensi dari syarat dari tauhid tadi. Syarat-syarat dari kalimat tauhid. Maka sudah semestinya setiap muslim memberikan perhatian yang sangat serius tentang masalah tauhid. Bahkan anak-anak kita harus kita didik tentang tauhid sejak kecil. Jangan sebaliknya, sejak kecil sudah dicekoki dengan syirik, cekoki dengan perkara-perkara yang masuk kepada tahayul, khurafat. Ya. Supaya tidak diganggu suanggi. Masih ada enggak yang dikasih ikat benang, dikasih bawang, ya anaknya dikasih peniti. Ini termasuk perkara-perkara yang khurafat. Ya, tatayur dalam Islam tidak boleh. Kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didoakan anak kita. Kita doakan, kita minta perlindungan kepada Allah. U'iduka bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq misalnya. Aku memohon perlindungan atau aku memohon perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah agar engkau terlindungi dari segala keburukan dari ciptaan Allah. Itu contohnya. Didoakan, diruqyah,
Ini yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, oleh panutan kita, oleh Rasul kita yang kita mengharapkan syafaat dari beliau. Jangan sampai sudah sejauh ini Allah berikan kita usia, Masya Allah kita ada yang sudah 40 tahun, ada yang 20, ada yang 30, ya. Bahkan ada yang lebih. Tapi kita nggak paham tentang tauhid, repot Pak. Tauhid ini modal utama. Orang kalau dia salah dalam hal-hal yang lain, ini masih berpeluang dan peluangnya besar untuk diampuni oleh Allah. Bahkan diampuni secara langsung. Ada kemungkinan harus dibersihkan dulu di neraka. Tapi kalau Allah berkehendak bisa Allah ampuni secara langsung. Tapi kalau nggak ada tauhid sebagai modal utama dia nggak bisa. Lawan dari tauhid tadi apa? Syirik. Artinya seseorang kalau jatuh kepada kesyirikan berarti dan dia faham, dia tahu sudah dijelaskan tapi dia tetap ngotot berada di dalam kesyirikan tadi, syirik yang besar, dia tidak mau bertobat, ya. Sudah diedukasi tapi tidak mau, berarti dia berada kepada kesyirikan dan hukum asalnya orang yang melakukan kesyirikan atau seorang musyrik. Karena orang yang melakukan kemusyrikan, orang Islam kalau ada jatuh kepada kesyirikan itu tidak secara otomatis kita katakan dia musyrik. Bisa jadi dia tidak faham. Bisa jadi dia mengira ini boleh. Yang begini kita edukasi, kita didik. Kita berikan dia pemahaman yang benar. Tapi kalau sudah tahu tapi dia tetap bergelimang dengan dosa-dosa kesyirikan tadi, na'udzubillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Allah tidak mengampuni disekutukan. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa lain selain kesyirikan atau yang di bawah kesyirikan. Makanya modal seorang hamba, modal utama untuk bisa mendapatkan rahmat Allah dan bisa masuk di surganya Allah dalam kehidupan yang kekal dan abadi adalah tauhid. Kalau nggak ada tauhidnya Pak, sia-sia semua amalan yang lain nggak ada gunanya. Siapa yang bilang? Yang bilang Allah Subhanahu wa taala. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau melakukan kesyirikan, maka akan sirna semua amalanmu. Dan la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan engkau pasti akan menjadi orang yang sangat merugi, termasuk orang-orang yang merugi. Siapa yang merugi? Yang paling merugi adalah mereka yang tidak bisa selamat dari neraka, berada di dalam neraka kekal selama-lamanya, na'udzubillah. Kita tidak mau, kita tidak ingin saudara-saudara kita ada yang jatuh kepada kesyirikan atau yang dia menderita karena satu kesyirikan. Maka kita perlu punya kewajiban untuk menyampaikan, mengedukasi. Kita belajar tentang tauhid dan syirik bukan untuk memvonis-vonis orang lain, Anda musyrik, Anda kafir, bukan. Tapi kita belajar agar mawas diri, agar kita tidak terjatuh pada perbuatan yang menghancurkan semua amalan ini. Dan kita sayang dengan sesama muslim, agar saudara-saudara kita juga tidak terjatuh pada amalan ini, tidak terjatuh kepada kesyirikan, dan kita ingin kita sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Pak, kalau sudah di akhirat, orang ternyata dia melakukan kesyirikan dan dia jelas-jelas dalam kondisi musyrik, apapun yang dia lakukan di dunia nggak ada gunanya Pak. Dia dapat balasannya sudah di dunia. Sebaliknya kalau seseorang melakukan dosa, ini bukan berarti meremehkan dosa-dosa yang lain, tidak. Semua dosa itu berbahaya dan mengerikan. Terutama dosa-dosa besar, apalagi syirik dan kekufuran. Bahkan dosa-dosa kecil pun
itu sangat berbahaya, apalagi diremehkan. Semua dosa itu berbahaya. Tapi seorang kalau dia melakukan dosa kesyirikan atau kekufuran, maka na'udzubillah, kesempatannya untuk bisa selamat tidak ada lagi. Kalau dia mati membawa dosa itu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Ya bna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya, thumma lakitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, siapa anak Adam? Ya kita anak Adam, ya. Kita keturunan Adam semuanya sama. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Ya. Semua kalian itu adalah ya, cikal bakalnya dari Adam, dan Adam itu dari tanah. Maka kita tidak boleh sombong, tidak boleh merendahkan orang lain, tidak boleh merasa diri hebat, ujub. Ya. Semua kita dari Adam alaihissalam dan Adam dari tanah. Dan Allah katakan kemuliaan itu bukan karena harta, bukan karena pintarnya kita, bukan karena pangkat kita, tapi karena apa? Inna akramakum indallahi atqakum, karena ketakwaan. Dan takwa yang hakiki adalah tauhid. Takwa yang hakiki adalah tauhid. Tidak akan dikatakan seseorang bertakwa kalau dia tidak punya tauhid. Tadi Allah katakan, wahai anak Adam, seandainya kalian mati dan membawa dosa sebesar bumi, berapa besarnya bumi, Pak? Ya. Besar sekali, ya kan? Ya. Kita tidak bisa membayangkan begitu banyak, begitu besarnya. Seandainya seseorang datang membawa dosa sebesar bumi, tapi dosa itu tidak termasuk dosa syirik, di dalamnya tidak ada kesyirikan, kata Allah, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka niscaya aku akan mendatangkan ampunan sebesar itu pula. Syarat orang mendapatkan syafaat yang pernah kita bahas adalah orang yang bertauhid. Orang tidak akan bisa mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk selamat dari neraka, syafaat dari para malaikat, syafaat dari para syuhada, syafaat dari para orang-orang soleh, kalau dia tidak bertauhid. Karena syarat untuk bisa terjadinya syafaat, yang pertama adalah izin Allah kepada yang memberi syafaat. Kemudian yang kedua, Allah ridho kepada yang diberi syafaat. Dan Allah tidak ridho kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kecuali kalau dia sebelum meninggal bertaubat. Sebelum meninggal bertaubat. Makanya ketika kita berbicara tentang tauhid, terkadang mungkin ada kejenuhan. Tapi ini modal utama kita, Pak. Jangan sampai kita menganggap tidak penting. Bahkan Nabi yang mulia, Khalilur Rahman. Siapa yang digelari dengan Khalilur Rahman? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Khalilur Rahman juga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khalilullah itu ada dua. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim itu adalah Khalilur Rahman. Bahkan dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena dari keturunan beliau banyak nabi. Kemudian dikenal juga Imamul Muwahhidin, pemimpinnya orang-orang yang bertauhid. Tapi beliau dengan kemuliaan dan kedudukannya yang begitu mulia di sisi Allah, beliau masih sangat mawas diri, berhati-hati, takut kalau sampai terjatuh kepada kesyirikan. Makanya beliau berdoa memohon kepada Allah, doanya yang sangat agung apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah patung-patung, dari menyembah berhala.
Karena ini adalah hal yang sangat besar. Kalau seseorang jatuh kepada kesyirikan, na'udzubillah, akan menghancurkan semua amalannya. Dan kita tahu hati kita ini, siapa yang bisa mengokohkannya di atas Islam? Siapa yang bisa menetapkannya di atas tauhid? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat betapa banyak manusia yang tergelincir dari tauhid, dari Islam yang semestinya yang diperintahkan kita untuk mengikuti agama, yaitu agamanya Nabi Ibrahim, Hanifah, agama yang hanif. Banyak orang yang tergelincir karena harta. Ada yang dia rela bersekutu dengan setan, dengan iblis karena mau cari pesugihan. Ada yang rela dia bersekutu dengan setan, dengan iblis, datang dia ke dukun supaya apa? Dapat jabatan. Ya. Dan hal-hal lain. Sampai-sampai kita sering dengar dulu anak-anak muda, ya, kalau cintanya ditolak, apa katanya? Cinta ditolak, dukun bertindak. Jangan sampai kita, ya, bertawun dengan dukun. Ya. Mereknya apapun dia, capnya apapun. Karena Nabi SAW sudah mewanti-wanti kita. Ya, beliau mengatakan, man ata kahinan aw arrafan wa sadaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang datang ke dukun, peramal, ya, kemudian bertanya tentang perkara-perkara yang gaib, bertanya kepada dukun tadi, konsultasi atau apa istilahnya, kemudian dia percaya apa yang disampaikan oleh dukun atau peramal tadi, maka kata Nabi apa? Hakikatnya dia telah kafir terhadap ajaran Nabi Muhammad. Dia ingkar terhadap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena sangat berbahayanya ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mewanti-wanti dan mengultimatum agar kita tidak dekat-dekat dengan siapa? Dengan dukun, dengan tukang ramal, Pak. Sampai Nabi mengatakan, man ata kahinan, ay man sa'ala kahinan, lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Orang yang sekedar tanya atau datang. Ya, kadang kan orang, wah datang, saya mau tahu saja. Tidak boleh. Nabi menutup pintu ini rapat-rapat. Maka ancamannya apa? Ancamannya berat. Nabi mengatakan yang sengaja datang ke tukang ramal, ke dukun, walaupun dia nggak percaya. Kalau percaya tadi apa? Percaya berarti kufur terhadap ajaran Nabi Muhammad. Kalau nggak percaya, dia datang saja, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Na'udzubillah. Wah kalau begitu nggak usah sholat sudah Ustaz, kan tidak diterima. Dosanya lebih besar. Dia harus sholat dan dia harus bertobat. Ini ancaman dan ultimatum agar jangan sampai kita mengarah ke sana. Maka sekali lagi, kalau tadi Nabi Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salam sampai beliau begitu khawatir jatuh kepada kesyirikan, begitu juga anak keturunannya, maka kita pun mestinya demikian. Karena hati kita ini berbolak-balik. Innal qulub baina usbu'ai min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa sya. Hati-hati kita atau hati kita semua itu Allah berkehendak membolak-balikkannya. Maka di antara doa yang dicontohkan, yang selalu diminta oleh Nabi SAW, Nabi meminta dengan doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, di atas Islam, di atas tauhid. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik.
Ya Allah yang maha memalingkan hati, palingkanlah hatiku di atas ketaatan. Dipalingkan di atas ketaatan ini maksudnya selalu berpindah dari ketaatan yang satu ke ketaatan yang lain. Sebagian orang saat ini sibuk berpindah-pindah dari apa? Dari hal yang tidak bermanfaat yang satu ke hal yang tidak bermanfaat yang lainnya. Sibuk mulai dari FB, scroll FB semua dari atas sampai mentok bawah. Nggak ada manfaatnya. Bahkan cenderung kadang maksiat dan dosa. Habis FB pindah kemana? Pindah ke IG. Habis lagi pindah kemana? Yang lainnya, medsos yang lain. Kadang mentok Anda sudah membaca semua pembaharuan atau semua status terbaru. Mau baca status yang lama? Yes, lanjut dia. Makanya kita berdoa agar kita tidak berpindah antara hal-hal yang tidak bermanfaat yang satu ke yang lain. Mintanya apa? Supaya berpindah dari ketaatan yang satu ke ketaatan yang lain. Habis kajian, sholat wajib sudah, sholat sunnah sudah, baca Quran pindah lagi ke ketaatan yang lain. Bekerja dengan niat untuk mencari ridha Allah, mencari rizki yang halal. Begitu terus. Sehingga semua aktivitas kita adalah tanakulat bainal khairat. Perpindahan antara satu kebaikan kepada kebaikan yang lainnya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Tauhid ini memberikan manfaat dan dampak yang begitu besar bagi kehidupan kita di dunia, apalagi di akhirat. Kita akan sebutkan beberapa manfaat atau buah dari tauhid. Yang pertama di dunia, Allah Subhanahu wa taala menjamin keamanan 19.28 bukan? Berapa menit sebelumnya? 7 menit. Tayyib. Oke, kalau begitu kita sebutkan nanti di kesempatan yang lain. Sebagai penutup, kita tujuan hidup di dunia adalah tauhid. Maka jangan sampai kita nggak paham tauhid, Pak. Nanti kita pindah ke akhirat, ke alam kubur sebelum akhirat. Pertama ditanya apa? Tauhid. Man rabbuka wa ma dinuka wa man hadar rajul alladhi bu'itsa ilaika. Itu semua masalah tauhid. Kunci surga, jalan ke surga adalah tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita keistiqomahan di atas tauhid. Hidup di atas tauhid, hidup dengan tauhid, mati di atas tauhid, dan dengan kalimat tauhid kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.